Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you today? I hope that you are fine there. By the way, do you know me? Not yet? Okay, I see. My name is Randy Saputra. I'm from 12 Science 1 of Islamic State Senior High School to Government. On this occasion, I will explain you about adversative or contrastive conjunction. Saat kita belajar bahasa Indonesia, tentu kita tidak asing lagi dengan penggunaan konjungsi meskipun, walaupun, di samping itu, di sisi lain gitu ya. Nah, sama halnya di dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris, konjungsi-konjungsi tersebut tergolong ke dalam adversative or contrastive conjunction. Teman-teman tahu belum apa itu adversative conjunction? Nah, adversative conjunction are often used to express or indicate contrast or opposite meaning between two statements. Maksudnya gimana? Maksudnya, konjungsi perlawanan itu sering digunakan untuk menyatakan atau menunjukkan makna yang berbeda atau berlawanan di antara dua pernyataan. Misalnya nih, kamu sayang aku, tapi aku nggak sayang kamu gitu loh. Nah, dua statement itu bisa dihubungkan dengan adversative conjunction. Nah, adversative conjunction ini tuh macam-macam banget. Tetapi, untuk kesempatan kali ini, aku cuma akan menjelaskan 6 dari semua itu. Yang pertama, even if. Nah, even if ini kita bisa artikan bahkan jika atau sekalipun. Yang kedua adalah unless, artinya kecuali kalau. Yang ketiga, however, kita bisa mengartikannya namun atau bagaimanapun. Yang keempat, on the other hand, di samping itu. Selanjutnya, in contrast to, yaitu berlawanan dengan. Dan yang terakhir, nevertheless, artinya namun demikian. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata makna antara konjungsi however dengan nevertheless itu hampir mirip, bukan? Ya, however bisa diartikan namun, sedangkan nevertheless namun demikian. Itu nanti dapat dibedakan penggunaannya pada slide selanjutnya. Oke, yang pertama, even if. Kapan sih even if ini digunakan? Jadi, even if ini digunakan untuk dependent clause. Teman-teman masih ingat dependent clause? Jadi, dependent clause itu adalah klausa yang bergantung gitu. Jadi klausa yang tidak dapat berdiri sendiri menjadi kalimat. Jadi misalnya nih, klausa itu kita tarik menjadi kalimat sendiri. Maka hasilnya, maknanya akan berubah. Maknanya akan rumpang gitu loh. Jadi dependent clause itu adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri menjadi kalimat baru. Seperti itu. Nah, even if itu untuk emphasizing to same situation although anything happen. Jadi untuk menekankan pada situasi yang sama meskipun apapun terjadi gitu loh. Jadi maksudnya sesuatu hal akan terus terjadi meskipun apapun hal terjadi gitu loh. Jadi misalnya aku berangkat sekolah sekalipun hujan. Aku berangkat sekolah sekalipun dilarang orang tua misalnya. Nah, itu kan berarti aku tuh emphasizing to same situation. Aku itu tetap berangkat sekolah gitu sekalipun hujan lah, sekalipun dilarang orang tua lah gitu loh. Jadi aku tetap berangkat sekolah, entah itu apa alasannya gitu loh, entah apa hambatannya gitu loh. Jadi emphasizing to same situation seperti itu. Nah, contoh yang aku sajikan di sini yaitu bacteria still use glucose for metabolism in glucose medium even if there was more lactose there. Jadi, bakteri tetap menggunakan glukosa untuk metabolisme di dalam medium berglukosa sekalipun ada lebih banyak laktosa di sana, gitu. Jadi ada dua glukosa di sini ya, ada dua gula yaitu glukosa sama laktosa. Nah, pada medium berglukosa, bakteri itu akan tetap menggunakan glukosa meskipun ya sekalipun gitu ya di medium itu jumlah laktosa itu lebih banyak gitu loh. Walaupun laktosanya lebih banyak, tetapi bakteri akan tetap menggunakan glukosa seperti itu. Jadi bakteri bakalan tetap menggunakan glukosa ya, walaupun ada lebih banyak laktosa gitu loh. Oke, konjungsi yang selanjutnya adalah unless. Sama halnya dengan even if tadi, unless ini juga digunakan untuk dependent clause, yaitu klausa yang dependent gitu, yang bergantung, yang tidak dapat berdiri sendiri gitu loh. Nah, cuman unless ini tuh untuk expressing only one option in the statement, yaitu untuk menyatakan bahwa hanya ada satu pilihan di dalam pernyataan. Jadi misalnya,
Aku tidak dapat menonton di bioskop terkecuali jika membeli tiket gitu loh. Jadi hanya ada satu pilihan agar aku bisa nonton di bioskop, yaitu apa? Yaitu membeli tiket gitu loh. Jadi expressing only one option in the statement gitu loh. Nah, contoh yang aku sajiin di sini yaitu vitamin B12 will not be absorbed in the terminal ileum unless it bound with intrinsic factor, a secretory product of the parietal cell. Vitamin B12 tidak akan diserap di terminal ileum terkecuali jika dia itu berikatan dengan faktor intrinsik, produk sekretori dari sel parietal gitu loh. Jadi hanya ada satu pilihan agar vitamin B12 itu diserap di usus, yaitu berikatan dengan faktor intrinsik. Jadi kalau misalnya vitamin itu tidak berikatan dengan faktor intrinsik, berarti nanti vitaminnya nggak bisa diserap di usus seperti itu. Itu contoh, itu adalah konsep dari pemakaian unless. Oke. Konjungsi yang selanjutnya adalah however. Berbeda dengan kedua konjungsi sebelumnya yang digunakan untuk dependent clause. However, ini tuh untuk yang independent clause, yaitu indicating the relationship between two independent clause is one of contrast or opposition. Jadi untuk menunjukkan hubungan di antara dua klausa yang independen ya, yang tidak saling bergantung, yang lawannya dependent clause gitu ya, yang saling kontras gitu, yang oposisi gitu loh. Nah, however ini tuh seringnya ditempatkan di awal kalimat. Dan kalau misalnya diletakkan di awal kalimat itu nanti diikuti tanda koma gitu. Sebenarnya bisa juga dipakai di tengah kalimat, cuman kalau misalnya pakai di tengah, itu nanti however itu harus didahului tanda titik koma, dan setelah however juga ada tanda koma, seperti itu. Nah, contoh yang aku sajiin itu, no food or water was absorbed into the blood through stomach mucosa. However, two non-nutrient substances, aspirin and ethyl alcohol, were absorbed directly by the stomach. Tidak ada makanan atau air yang diserap ke dalam darah melalui mukosa lambung. Namun, dua substansi non-nutrien, yaitu aspirin sama etil alkohol, diserap secara langsung di lambung gitu kan. Jadi ada dua klausa yang berlawanan, yaitu bahwa klausa awal itu menyatakan bahwa tidak ada makanan atau air yang diserap melalui lambung. Tetapi namun ya ada obat aspirin sama etil alkohol yang dapat diserap melalui lambung, seperti itu. Itu kan ada dua klausa yang bertentangan gitu kan. Nah, juga klausa setelah however, yaitu tuh non-nutrient sampai bla 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 sampai stomach gitu ya, by the stomach, itu kan independent klausa. Buktinya gimana? Buktinya kalau misalnya klausa itu kita lepaskan gitu ya, kita buat menjadi kalimat sendiri, maknanya nggak bakalan berubah. Maknanya akan tetap sama, maknanya nggak rumpang gitu kan. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu on the other hand. What is it used for? Untuk apa ini digunakan? Itu untuk expressing two different realities or different points of view. Jadi untuk menyatakan dua kenyataan atau sudut pandang yang berbeda gitu loh. Jadi kita bisa, misalnya kita melihat sesuatu dengan pro, dengan kontra gitu loh ya. Ini bisa dihubungi dengan on the other hand. Contohnya, most of Randy's customer prefer to order Nu Amorea via WA 083844648521. On the other hand, some of the customers prefer to order via DM at Randy Saputra 0_ and inbox FB Randy Saputra. Kebanyakan pelanggan Randy lebih suka memesan Nu Amorea via WA 083844648521. Tetapi di samping itu, beberapa pelanggan lebih menyukai memesan melalui DM at Randy Saputra 0_ dan inbox FB Randy Saputra gitu loh. Jadi ada dua kenyataan yang berbeda kan. Ada pelanggan yang lebih suka order Nu Amorea lewat WA, ada yang lewat DM sama Facebook gitu loh. Jadi ada dua kenyataan yang berbeda gitu loh. Kalau kamu termasuk yang mana nih? Oke. Konjungsi yang selanjutnya itu in contrast to. Itu untuk emphasizing the difference between people or things strongly. Ingat ya, strongly dengan kuat gitu loh, lebih kuat lagi gitu. Jadi untuk menekankan perbedaan antara dua orang atau hal gitu ya dengan kuat, secara kuat lagi gitu loh, lebih tegas gitu ya. Nah, ingat juga ada to kan di situ. Berarti nanti kalau misalnya harus diikuti
verb gitu ya, berarti diikuti dengan kata kerja bentuk pertama, verb one gitu. Bisa juga diikuti dengan phrase, noun gitu, non phrase gitu. Contohnya, in contrast to most prokaryotic chromosome that consists of a circular molecule of DNA, each eukaryotic chromosome contains multiple linear DNA molecules. Berlawanan dengan kebanyakan kromosomnya prokaryotik yang terdiri dari molekul DNA sirkular, lingkaran ya, setiap kromosomnya eukaryotik berisi molekul DNA linear yang banyak gitu loh. Jadi kalau misalnya kromosomnya prokaryotik itu lingkaran, sirkular ya. Dan untuk yang eukaryotik itu yang linear, lurus gitu. Jadi ada dua hal yang berlawanan kan, dan ini berlawanan dengan jelas banget gitu loh. Makanya kita bisa pakai in contrast to untuk menghubungkan dua klausa ini gitu loh. Oke. Konjungsi yang selanjutnya adalah nevertheless. Pakaiannya kapan? Yaitu untuk expressing contrastive something with what had been said or referred to. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya itu untuk menyatakan sesuatu yang kontras, yang berlawanan gitu ya, dengan apa yang sudah dikatakan atau apa yang sudah dirujuk gitu loh. Jadi misalnya ada statement demikian yang sudah dikatakan dulu gitu, tapi ternyata ada sebuah statement baru yang oposisi dengan statement yang telah dikatakan itu gitu loh, yang dulu telah dikatakan seperti itu. Nah, tadi di awal aku udah bilang kan kalau misalnya pemakaian however sama nevertheless ini ternyata maknanya hampir mirip kan. Nah, kalau misalnya untuk sesuatu yang lebih formal, lebih tegas, kita bisa memakai nevertheless dibandingkan however. Contoh yang aku sajiin yaitu a research had found that chloroplasts and mitochondria were semi-autonomous organelles that contain their own DNA. Nevertheless, many new studies show that most of their proteins are encoded by nuclear DNA and are imported from the cytosol. Seperti itu. Jadi ada sebuah penelitian yang telah menunjukkan bahwa chloroplast dan mitokondria adalah organel yang semi-autonom yang punya DNA sendiri. Tetapi, namun demikian gitu ya, banyak penelitian baru yang menunjukkan bahwa kebanyakan proteinnya ternyata dikode dari DNA nukleus seperti itu. Dan diimpor dari sitosol. Jadi ada penelitian dulu yang telah mengatakan bahwa chloroplast dan mitokondria punya DNA sendiri gitu untuk keperluan proteinnya. Tapi ternyata namun demikian gitu ya, ada penelitian baru yang menunjukkan bahwa ada juga protein dari si mitokondria sama chloroplast yang dikode oleh DNA nukleus gitu, bukan DNA-nya sendiri seperti itu. Berarti kan ada statement yang menanggapi secara oposisi sebuah statement yang telah dinyatakan dahulu gitu loh. Paham belum? Jadi seperti itu ya. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini yaitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung atau masih ada pertanyaan-pertanyaan ataupun kritik yang membangun, boleh banget tulis di kolom komentar sekarang. Jangan malu-malu ya. Ditunggu, oke? Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.